Selamat malam, selamat hari Jumat untuk Jebret Tim yang sekarang lagi nonton Dewan Pandit Indonesia. Mardel kembali lagi untuk hari ini menjadi tim ses untuk presenter terfavorit ya di Santini Jebret Media Awards 2023. Saya bersama Bapak Panji yang menggunakan jersey MU dan mukanya kayaknya lumayan tegang nih untuk melihat persaingan panas ya. Tujuannya tadi Randan nggak ngebahas ini. Oh iya, ini saya cuma selipan kata Bapak CEO, masukin, kita harus dukung Panji gitu ya. Tapi yang jelas karena Madel pakai baju MU, gue juga pakai baju MU, berarti tahu dong hari ini bahasannya akan apa deh. Iya, lebih banyak ngebahasnya soal MU. MU TV. Dan kalau kita ngelihat dua bapak di sebelah saya ini kenapa hitam-hitam nih dalam rangka apa kalau boleh tahu? Bergabung. Kenapa bergabungnya? Nasibnya MU ya soalnya ya. Iya, lu ya. Kan kemarin baru pada demo-demo juga soalnya Iya. kan. Tapi yang jelas emang ini slow banget ya Slow untuk ukuran banget. MU yang katanya salah satu tim yang terbesar di dunia dengan finance yang juga salah satu terbesar di dunia, tapi untuk belanja aja kalah sama pesaing-pesaingnya. Tapi 9 bulan tuh lumayan lama loh. Iya. Bukan lumayan lagi di menurut gue, malah lama banget. Tapi sebelum kita lebih jauh soal MU-MU-an, ini kalau teman-teman lihat di sini sudah ada ya, namanya Santini Jebret Media Awards 2023 juara bicara ini di Usmar Ismail Hall Jakarta tanggal 19 Juli 2023. Ini nggak cuman ngasih awards doang ya, Kak Mas Haryo ya. Lu cerita lagi suara perut nih, biar kelihatan kayak lo yang ngomong gitu. Kan kameranya kamera lu. Kita akan ada early bird sebenarnya untuk 300.000 ya. Itu di tanggal 27 Juni sampai tanggal 2 Juli 2023. Nggak cuma awards doang kayak tadi gue bilang ya. Kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para juara. Ada Taufik Hidayat dan juga Gracia Poli, ada juga Indra Syafri dan juga Bapak CEO Valina Jebret dan juga Ade Rai dan juga Chris John. Jadi buat lo yang pengen pesen tiketnya langsung ke kiostix.com sekarang juga. Dan kalau udah beli jangan lupa juga untuk memilih 14 nominasi yang ada di website kita di jebretmedia.com. Bukan begitu Bapak Haryo? Betul. Betul. Tuh, ada step-stepnya, Mar. Nih step-stepnya, yang pertama akses jebretmedia.com, habis itu step satunya klik vote di sini yang ada di bawah di bawah teks Jebret Media Awards 2023, pilih menu nominasi yang ingin di voting, lalu klik tombol berikutnya. Kalau bisa lo harus pilih 14-14-nya ya, biar makin bersaing, biar makin mantap. Plus step 3-nya isi voting itu langsung semuanya dan yang paling penting nih, gue pengen tahu sampai hari Kamis kemarin Mas Haryo, udah ada berapa banyak voters nih yang mampir ke jebretmedia.com? Ternyata mengejutkan juga ya. Kenapa tuh? Di hari kedua kemarin 40-an ribu Anjir. udah daftar. Akhirnya naik terus sampai 60-80 ribu di hari Kamis. Itu kaget juga sih kita tiba-tiba, waduh, banyak banget yang nge-vote nih. Dan kalau kita lihat reaksinya di sosmed masing-masing, jadi masing-masing kandidatnya itu, masing-masing nomini itu mempromosikan dirinya masing-masing tuh. Apakah termasuk dengan presenter olahraga terfavorit di samping kita Kayaknya nih? dia pede banget bakal menang. Tapi asli, dari puluhan ribu itu rame, asli rame, persaingannya sangat rame dan terlihat lagi tadi gue bilang ketika mereka masing-masing mencoba untuk mempromosikan dirinya, mengasih share linknya untuk para fans mereka untuk bisa ikut ngevote, itu ternyata persaingannya ketat banget. Dan ini yang pertama kan Mas ya? Ini pertama, dan ini suatu bukti lagi bahwa pelaku olahraga itu sendiri pengen ikut terlibat dan pengen ikut meramaikan. Awalnya kan memang ini diinisiasi sebagai kita memberikan apresiasi ya terhadap pelaku-pelaku di dunia olahraga gitu. Dan mereka ternyata merasa terpanggil juga. Mereka merasa bangga menjadi nomini dan mereka juga ingin terlibat. Terlibatnya gimana? Yaitu ikut meramaikan voting ini, ikut mengajak fans mereka dan netizen yang emang fans mereka untuk ikut ngevote. Dan bukti tadi gue bilang puluhan ribu yang langsung ngevote membuat persaingan itu luar biasa. Jadi sejauh ini yang tahu pole position lu doang nih Mas. Oh iya, gua keep gitu. Jadi ini biar presenter terfavorit kita harus sering ngepost ya sampai batas akhir penutupan nanti ya. Enggak Malah jadi beban buat dia. Ini lagi ngepost. Ini lagi mau ngepost itu. Lagi mau ngepost. Tadi gue baru dimarahin sama CEO, katanya lu harusnya nge-post juga promosi diri. Ya gue siapa? Ya udah, pokoknya Jebret Tim jadilah sejarah atau nggak jadilah bagian sejarah
untuk acara pertama ini ya, untuk Santini Jebret Media Awards 2023. Vote sekarang untuk favorit lo siapa aja untuk 14 nominasi. Oke, terima kasih Mas Aryo untuk cerita-ceritanya soal. Udah nih, selesai nih kita. Udah bukan, salah. Oke, udah boleh pulang gitu ya. Udah selesai, tadi gitu doang. Oke, kita akan ngebahas MU sebelum ke Mas Panji juga gitu ya. Gue pengen ke lu dulu nih. Lu cukup vokal gitu di Twitter ya untuk ngebahas MU buat naikin traffic engagement ya. Nggak perlu. Gue kayak Panji juga nggak perlu traffic tinggi. Dia tim suksesnya Qatar. Oh soalnya. iya. Qatar, Nah, iya. saya setuju Satu itu ya. darah kan. Satu darah ya, benar Sik- sih mirip Sik mukanya. Jasim ya. Nah, Jasim. kalau kita ngeliat kemarin dari rilis jersey-nya MU di hari Selasa berarti ya. Kan ada yang boykot juga tuh Mas Panji Mas Aryo ya, Ya, untuk si di Megastore MU 1958 ya. Udah 1958. Ah, ya. The 1958 ya. Itu lo ngelihatnya sebenarnya seberapa besar sih impact demo mereka sampai kayak ngeblok untuk MU Megastore-nya? Ini yang perlu kita pahami juga, ini bukan suatu demo yang besar banget. Ya. Ini beda sama demo-demo LUHG yang kita biasa lihat, apa Love United Head Glazers itu. Ya. Itu kan benar-benar gede itu, benar-benar menutupi berbagai macam spot jalan di Walaupun poin utamanya tetap benci Glazer ya. benci Glazer. Cuman paling enggak demo yang kali ini satu permintaan mereka, salah satu ketua mereka Steve namanya berusaha untuk ayo cepet-cepet nih beresin perpindah tanganan si MU ke pemilik baru, jangan di-keep terus. Dan gua nggak mendukung tindakan gerakan demo, cuman gua mendukung idenya bahwa ini MU udah terlalu jauh. Del, maksudnya adalah kalaupun nggak dilepas, ini kondisi Old Trafford ini udah sangat amat mencengangkan. Memprihatinkan mungkin ya. Gue belum sampai setahun gue ke Old Trafford terakhir ya, bahwa dan gue kesana bener-bener toilet juga kacau. Jelek banget ya. Jelek banget. Sempat bocor urinnya itu kan, katanya sampai ngambang di urin di lantai itu urinnya ngambang karena saking nggak diurusin ya kan yang di TikTok tuh rame. Iya dan itu gue lihat sendiri bahwa ini kenapa, dan waktu kalau lu tour di Old Trafford juga ini banyak ada perubahan-perubahan titik masuknya gitu, dan ini stadion benar-benar gak keurus. Itu yang disuarakan oleh The 1958 itu bahwa lo ayo kita sama-sama sayang sama klub kita, lo mau cabut full sell gitu loh. Jangan jangan sekedar feed the greed, ini jangan lo kasih makan lagi nih orang yang tamak ini, si Glazers ini. Dan kalaupun nanti yang dapat jadi pemilik MU adalah Radcliffe, ini kan dianggapnya sama The 1958 ini adalah Glazers light, versi lightnya Glazers, bahwa ya bakal nggak jauh beda sama Glazers juga, utang masih ada, bahwa di board juga atau di dewan direksi Glazers lagi, dan Karena sahamnya nggak mayoritas. dan saham juga nggak mayoritas. Jadi bahwa ini bakal nggak jauh beda. That's why para fans dari 1958 ini benar-benar menyuarakan bahwa ayo dong kita pengen full sell karena kita pengen perubahan yang signifikan gitu. Dan mereka ini datang ke Old Trafford pukul 19.45 ya, hari Selasa itu. Dia marching dari hotel football hotel itu yang punya Gary Neville itu. Jauh nggak sih? Nggak jauh, Old depan-depanan, nggak jauh, depan-depanan banget. Itu mereka muter, lalu tepat pukul jam 10 mereka di depan pintu masuknya Megastore. Sekedar bikin sial-sial pasang-pasang begitu doang, banner-banner. Terus udah gitu doang. Mereka nggak lagi menahan orang yang pengen masuk beli baju karena kan di tempat di hari itu kan launching mereka nggak yang mengganggu, benar-benar nggak memblokade bahwa kita pengen bikin tindakan yang rusuh, enggak. Mereka cuma pengen menyuarakan karena gini, pinternya MU ini mereka demo tapi nggak sekedar demo, mereka nyari momen-momen penting. Fansnya? Iya, fansnya MU, sorry. Ingat, tentunya yang paling di kepala kita adalah demo waktu pertandingan menghadapi Liverpool, yang sampai menutup jalan masuk ke stadion juga. Kosongkan Old Trafford. Iya, kosongan Old Trafford juga. Benar-benar ada momen, dan momen saat ini adalah satu momen terpenting juga karena diproyeksikan jersey atau penjualan jersey MU tahun ini bakal naik banget karena secara desain segala macam bagus banget, dan diproyeksikan MU tahun ini salah satu sumber keuangan atau stream keuangan paling masuknya adalah dari jersey. That's why begitu jersey launching diblok itu. Jangan sampai, bukan diblok, maksudnya dibikin gerakan tersebut. Cuman mereka nggak ada namanya memblok orang nggak boleh beli, karena setelah pukul 10.15, begitu demo selesai, mereka pada beli-beli juga, gitu. Yang demo ini pada beli-beli juga. Jadi intinya mereka pengen, ada momen penting, mereka pengen menyuarakan bahwa, ayo full sell kepada pembeli, atau ya kita lihat Jasim sejauh ini yang paling concern untuk beli full sell. Nah, kalau kita ngelihat dari demo itu ya Mas Panji, kalau gue ya semi pandit lah untuk hari ini kan, lo ngelihatnya apakah dengan menyuarakan seperti itu tapi tidak, tanda kutip, tidak semasif yang ketika lawan Liverpool, apakah itu bisa ada impact buat MU-nya sendiri? Ya gimana
jersey belum launching aja, lu udah beli Del kan? Jersey belum rilis aja, padahal udah buka just tip kan, artinya itu adalah sesuatu langkah masif yang gua rasa nggak akan bisa dibendung gitu, karena namanya fans pasti akan terus membeli itu, apalagi sekarang ada sistem online, terus juga turis-turis yang datang ke sana nggak mungkin dong dia tiba-tiba Mereka beli tiket terusan buat Iya, mungkin berapa match gitu kan. tetap ada, kecuali memang fans ini bisa menggalang, oke lu jangan nonton datang ke stadion gitu, itu akan menjadi impact yang gue rasa lebih terasa dibandingkan hanya demo di depan stadion ataupun demo di hari rilis jersey, karena terakhir-terakhir bahkan ada ini kan isu, bahkan saham dia lagi naik-naiknya Iya. kan? Banget. Ya. Terus Banget. kemudian revenue berpotensi rekor juga, terbesar revenue dalam 10 tahun terakhir. Sudah naik Artinya sejak kan 2016. nggak ada yang salah dari sistem manajemen yang dilakukan oleh Glazer ya, walaupun memang dari sisi banyak keputusan footballnya banyak yang salah, pembelian pemain salah, kemudian juga penunjukan orang-orang di bawah manajemennya juga banyak yang ngaco, dan repotnya adalah ketika Woodward dulu juga mundur ketika keputusan untuk ESL ikut itu kan diprotes habis-habisan. Itu impactnya kerasa karena Woodward tinggal di Inggris. Di demo rumahnya sempat diancam juga, istrinya sempat ngamuk, udah kita pindah aja di sini nggak nyaman. Nggak lama kemudian kan Woodward akhirnya bilang kita akhir tahun akan cabut. Nah kalau Glazer susahnya dia nggak tinggal di situ gitu. Jadi dia nonton final bahkan hanya nonton laga MU juga hanya sesekali, itu pun juga diraih bersama kantor. Kemudian juga kalau misalkan ngomongin Glazernya sendiri, dia secara bisnis udah nggak ada kepentingan untuk ngejual, kecuali memang dia ngeliat harganya oke nih, harganya gue udah cukup puas, karena 6 juta ini gue rasa masih belum membuat dia pengen puas, walaupun udah harga 2 kali lipat dari harga 3,5 miliarnya itu ya. Nah, kalau misalnya harga tuh belum puas ya Mas Aryo ya. Kita ngeliat ya forecasting as a football business lah gitu. Apakah yang dilakukan Glazers itu pure bisnis aja? Dia pengen tetap nge-keep sampai harganya MU itu meroket banget bisa sampai kena 10 atau 2 digit. Apakah menurut lo itu malah bukannya bikin jadi sesuatu yang ini bisa jadi bumerang buat Glazers gitu ketika mereka nahan terus. Iya, ya mereka nahan kan karena memang tadi Panji sempat singgung. Ini mereka naik, valuasinya itu naik. Apalagi ketika di Qatarnya sendiri, ketika mereka bilang bidnya hampir successful, itu naik 10% saham mereka. Jadi kan artinya, wah valuasi kita naik terus nih, makin naik. Ketika kita tahan, bisa aja nanti pas kita jual emang akan lebih tinggi. Makanya kenapa mereka tidak mau melepas sekarang gitu. Cuman kan ini kan pengaruhnya kemana-mana kan, pengaruhnya terutama pada pembelian pemain, itu yang menjadi masalah, yang itu diributkan oleh fans terutama itu ya, dari sisi teknis mereka nggak bisa membangun tim ini, sementara itu yang selalu diinginkan oleh Ten Hag itu sendiri. Valuasinya, kalau gue ngelihat kenapa dia nggak mau ngasih ke Sheikh Jassim langsung, ya karena mereka merasa kayaknya bisa nambah nih 2-3 ribu lah, 3 juta lah. Dari 6 mungkin bisa sampai 8,5, itu mungkin harapannya ketika nyampe ke titik itu, gue rasa mungkin akan dijual di titik itu. Cuman kan karena belum, tapi valuasinya terus naik dan mereka berharap itu akan naik. Ya itu, tapi gue bilang tadi, kenapa mereka menahan seperti itu, imbasnya akhirnya kemana-mana. Nah itu yang akhirnya terus diributkan. Karena kan ketika lu nggak bisa mendapatkan duit, jelas sementara manajemen yang lama nggak bisa punya duit, jangankan untuk beli pemain, untuk offload pemain aja mereka nggak punya duit kan, itu yang menjadi masalah. Sementara tim lain sudah mulai membangun, setiap hari kita lihat pembelian sudah datang, tim-timnya bahkan Liverpool pun walaupun baru McAllister, tapi mereka udah jelas sudah ngambil pemain. Lalu Arsenal gosipnya selalu gitu besar. Masuk ya. Biasa. Tumben bisa mau bayar mahal gitu ya. dong. Kalau Chelsea kan udah kemarin, banyaknya udah kemarin gitu. Sekarang Sementara banyak yang nggak jelas, Iya. kayak Nicholas Jackson. terus Pemainnya yang ya juga- yang City didatengin. diem-diem ternyata ngambil juga, Kovacic diambil walaupun si Gundogan cabut. Jadi artinya semua tim-tim yang berpotensi mengganggu mereka secara kualitas di atas lapangan, tapi lo nggak bisa bergerak, dan ini yang gua rasa akan terus diributkan karena Ten Hag nggak bisa ngebangun timnya Iya. itu. Dan kalau bisa polemik kayak gitu dia, misalnya sampai bisa bener-bener amit-amit gitu ya, Glazers masih tahan lagi setahun lagi di MU. Gue ngelihatnya apakah lo sebagai juga ya pandit gitu ya ngelihat MU sekarang, apakah itu win-win solusinya itu seperti apa sih kalau misalnya Glazers akan bertahan sampai setahun lagi? Win-win misalnya? solution di mata siapa, Del? Di mata kita sebagai di mata fans. Di mata gua sebagai fans Ya, sama Mas Panji kalau sebagai di mata fans gitu. nggak ada. Oke, Glazers tidak akan memberikan finansial yang begitu luar biasa kepada Tapi kan Ten secara Hag. bisnis growth. Loh iya, makanya kan kalau untuk bisnisnya mereka oke, tapi kalau secara finansial spend ya, mereka nggak ada, spend ya maksudnya. mereka nggak ada yang tadi Maril bilang, mereka nggak ada kebutuhan lagi untuk memberikan atau spend money untuk yang besar kepada Ten Hag. Kemarin sempat MU mengeluarkan uang besar gara-gara kan di demo segitu besarnya kan. Iya. Pada akhirnya itu
kondisi seperti itu, chaos itu berakibat atau berdampak langsung kepada saham. Stabilitas, ketenangan itu tuh benar-benar berdampak langsung kepada saham. Nah sekarang mau demo kayak apa juga, loh saham kok naik-naik aja nih, Iya. Nah. gitu. Dan ini gue yakin udah diproyeksikan sama Glazers. Glazers ini mungkin kita nggak suka, cuma secara bisnis dia pinter parah, gitu. Itu dia, Ya, polemiknya dia pinter parah. itu Mas dan, Panji ya. dan masalahnya kita juga harus ingat, MU secara tim, secara klub, secara sepak bola, di luar secara bisnis ya, ini kan dikejar sama deadline window transfer. Mereka nggak punya banyak waktu untuk approaching pemain lagi, untuk pendekatan pemain, nawar pemain. Kayak Arsenal melakukan penawaran pertama, penawaran kedua, penawaran ketiga. Mereka tuh dikejar sama deadline itu, dan mereka mungkin sekarang punya uang untuk beli pemain, cuman siapa yang berhak untuk mengeluarkannya kan sekarang belum ada nih, ketahan. Kayak kita nanti bakal bahas juga soal De Gea kan, itu kan makanya polemiknya besar sekali karena hal-hal tersebut sulit untuk dilakukan karena belum ada bosnya gitu loh sekarang. Iya, tapi maksud gue gini, gue discuss sama lu bertiga gitu ya. Boykot yang benar-benar bisa masif gitu dari Mas Panji, Mas Hari atau mungkin Aldi. Boykot yang jelas tuh kayak gimana? Kalau gue pribadi, mungkin boykot yang jelas adalah ketika tadi lu bilang kayak, oh kalau misalnya orang pada nggak suka sama Glazers tapi secara bisnis bagus, menurut gue salah satu bisnis yang bisa mungkin dimatikan oleh fans MU masif secara di seluruh dunia lewat sosmed, Mas. Sosmed misalnya gini. Lo kan kita sering lihat tuh kalau di akun-akun kayak di Lambe Tura gitu ya. Wah, akun artis ini hilang, akun artis itu hilang. Mungkin kalau emang mau bikin masif, matiin secara digital marketing. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena secara saham, secara revenue nggak ada ngaruhnya kan untuk bisnisnya untuk Glazer kan. Sosmed itu kan masuknya marketing doang deh. Oke. Maksudnya cuma marketing itu titik kecil banget di satu tubuh United yang itu besarnya. Marketing itu hanya bagian sangat amat kecil. Ya, dan gue juga mikir jadinya ini kayak ajang buat untuk komplotan Glazer untuk cuma testing in the water doang. Karena Iya, kan iya. kita tahu Liverpool pun juga sempat isunya mau Mau ngejual jual, saham iya. juga, tapi ternyata sahamnya minoritas. Nah, gue juga ngerasa nih kayaknya Glazer cuma mau ngecek ombak. Kalau gue jual sekarang, pengen tahu berapa kali lipat harga dari yang valuasi gue ambil dulu. Kan ternyata sekarang si Jasim naik dengan tawaran 6 juta kan, 5,5 juta sampai 6 miliar maksud gue. Itu aja dalam posisi dia belum benar-benar niat ngejual. Nah, kalau dia tahan lagi setahun dan ternyata dibuat Ten Hag masih bisa 4 besar dan masih bisa masuk Liga Champions, TV hak siara juga masih di atas 150 juta pounds kan minimal untuk tim papan atas. Ya mereka nggak ada urgensi untuk ngejual. Jadi kalau dari sisi bisnisnya ya Glazer yang megang yang lebih kuat di sini, nggak ada urgensi Kalau untuk nih, ngejual. kalau maksud gua kalau misalnya Glazers, oke secara bisnis growth bagus gitu. Cuman ternyata supply untuk ke squad pemain susah datang segala macam, dan lo mau ngarepin siapa? Misalnya ada si Greenwood masuk lagi atau mungkin siapapun pemain-pemain nggak jelas. Maksud gua itu juga tidak menutup kemungkinan jeblok saham MU kayak tahun berapa ya? Itu kan pernah terjadi, maksud gue Iya, itu MU juga jelek kan, itu pernah terus terjadi kan. sahamnya turun Tapi kan kan. akhirnya Glazer juga selalu punya cara jitu datengin Ronaldo misalkan, antusiasme naik lagi. Terus Ronaldo gagal, datengin Ten Hag. Kan makanya Ten Hag kemarin akhirnya musimannya laku keras. Terus juga tiket-tiketnya dinaikin sedikit juga masih laku. Artinya antusiasme fans ini begitu dikasih angin sedikit, ya akhirnya bisa back on track lagi. Ini menurut gue, ini akan terus gitu-gitu aja terus. Iya, dia tahu cara mainin fansnya. Cara bisnisnya Iya, bagus cara kan, bisnis jago. karena memang bisnis wise mereka nggak ada masalah gitu kan. Mereka selalu naik, valuasi selalu naik. Walaupun dari sporting Football project-nya ya. Iya, untuk footballnya itu ya yang masih menjadi tanda tanya gitu kan, belum bisa jalan di apa yang mereka harapkan gitu. Cuman ya semakin lama ya semakin berat juga sih bagi manajer. Kalau keputusan ini semakin lama nggak deal, ya gua rasa kalau tadi lo tanya gimana mereka caranya, ya mungkin fans Newcastle udah bosen kali ya zamannya Mike Ashley gitu kan. Mereka mencoba segala upaya tapi Makanya sih bodoh banget itu kan, Iya, kepala batu banget nggak jual-jual. selama ownernya masih tipenya di Inggris itu lewat owner, lu nggak akan bisa gitu. Kecuali lu bicaranya kayak di Spanyol, lu ada Socios, ada orang yang punya memang saham bukan kepemilikan ya, maksudnya dimiliki oleh itu yang ada dipimpin oleh presiden. Beda sama owner. Kalau owner ya mereka murni, mereka bisa ngapa-ngapain gitu tanpa ada vote, tanpa ada apa gitu. Sementara kan di sana kan bisa voting. Kalau lo voting, lo nggak setuju sama manajemen, itu lo bisa lo jatuhin gitu, lo bisa ngadain pemilihan. Tapi kalau lo sistemnya owner, lo kan nggak bisa melakukan itu. Gitu. Even misalnya liga pun tidak bisa melakukan sesuatu gitu, Mas Aryo. Interven, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Intervensi itu nggak bisa. Kan nggak mau buat kesalahan. Oke. Kalau lo nggak mau ngejual ya terserah gue lah. Maksudnya Gua ownernya gitu kan, Apa iya. hubungannya sama apa yang gue lakukan? Gue nggak melakukan crime gitu.
untuk nggak menjual klub gitu kan memang murni keputusan gua gitu. Jadi nggak ada yang bisa, apalagi kalau cuma lewat sosmed doang yang nggak akan bisa menurut gua. Ya, yang paling bisa ya mungkin Gimana menurut lo? semua fans bersatu, nggak masuk stadion, nggak beli merchandise, itu mungkin Nah, itu yang paling pengaruhnya mungkin, besar. Cuman kan nggak semua kayak gitu. Merchandise nggak Bahkan mungkin sih ya. bahkan lu Merchandise. aja beli kan merchandise ya kan. Apalagi yang orang Manchesternya gitu kan. Berarti lu apalagi- nyopot Glazers. Wah, secara kalau Lu nyopot Glazers Sebenarnya berarti. kalau misalnya ngomongin support Glazers ya, saya bingung ya mau jawab apa. Lu Cuma support maksud gue Glazers. ketika ada jersey gue sebagai pendukung MU ya gue pengen tetap meramaikan Karena itu. lu penyuka kan. Iya, gua- Begitupun sekarang gini, lu ditawarin ke Old Trafford nonton bola MU mau nggak? Ya, gua mau. Ya, makanya nggak mungkin namanya fans itu. Oke, kita boikot mungkin. nggak usah nonton ke stadion, apalagi klub-klub kayak MU salah satu yang terbesar di dunia. Dan buat gua kayak tadi bedanya di Inggris nggak boleh pakai sosio karena emang ini tuh murni harus kepemilikan itu kepemilikan di owner, nggak ada kepemilikan dari apa namanya Pemda atau apa, karena jadi tanggung jawab pengelolaan sebuah klub itu di owner atau di board. Dan masalahnya secara bisnis MU berhasil. Sekarang gini, FA mau bilang apa kalau ternyata MU nggak beli pemain baru? Nah, bukan salah FA dong, bukan salah MU juga gitu, karena ya secara finansial mereka cukup sukses kecuali mereka bangkrut. Kecuali mereka dianggap pailit nggak bisa bayar utang gitu kan. Ini sejauh ini kan masih utangnya ada, cuman dianggap valuasi mereka bisa nutupin utang tersebut. Gaji masih bisa dibayar. Gaji masih bisa dibayar, kecuali kayak mereka kayak Derby County, mereka kayak Portsmouth, mereka kayak tim-tim yang dianggap failed atau pailit. Flop lah ya. Mereka harus diturunkan ke liga-liga bawahnya. Sejauh ini kan MU berhasil, dan buat gua jahatnya si Glazers ini adalah saat lu udah menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan penjualan lu. Which itu siapa? Gue lupa namanya tuh yang bank itu tuh yang jadi bahwa pembelian ini Glazer udah lepas, Oke. lu urus siapa pembelinya kita lepas. Nah, lu udah menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan itu. Tapi itu hanya jadi bumbu sebenarnya. Cuma buat tadi yang Panji bilang apa bahwa ini sekedar untuk Ya, tes ini ombak. Ya, cek ombak aja. Iya, kecuali emang lu pengen tes ombak, lu nggak nunjuk pihak ketiga dong. Iya. Saat lu nunjuk pihak ketiga, caranya gini, gue menjual mobil. Del, jualin Del. Gue dari gue segini, ntar lu berapa Dapat ambil. sekian ya. Gue udah jelas mau jual, udah mau gue jual dong. Nanti kalaupun nanti ada yang nawar tinggi, ya pasti gue jual. Nah sekarang gitu ibaratnya, MU udah nunjuk orang, Glazer udah nunjuk pihak ketiga untuk menjual. Tapi ada saat penawaran tinggi, nggak jadi deh. Gue tahan deh, karena gue bilang ke Panji juga di sini. Kurang ajar banget ya. Ini nggak lagi BU buat jual gitu loh. Mereka cuma dapat tekanan dari fans untuk menjual karena dianggap tidak mengelola klub ini dengan baik. That's it. Dan ini diperparah manajemen MU yang di bawah-bawahnya pun menurut gue juga orang-orang yang belum terlalu Ya. speciality-nya nggak keren itu. Contohnya, misalkan- Mas, Ya maksudnya David Harrison sih. Mortoh, Mortoh. terus juga siapa si Matt Judge itu kan menurut gue dalam mereka oke lah, mungkin mereka dalam potensi ketika scoutingnya oke, terus juga mencium bakat oke, untuk negonya mungkin oke, tapi dari sisi penjualannya coba MU dari 5 tahun terakhir kapan menjual pemain yang bisa untuk valuasinya untuk bisa mau nambah Signifikan. income, karena nggak ada Daniel James 20 juta. Siapa lagi bisa jual? Maguire mana ada yang mau beli sekarang? Fred mana ada yang mau beli gitu. Iya. Martial udah dijual dipinjemin aja. Sancho juga tuh, ada nggak tuh yang mau beli Martial kira-kira? dipinjemin ke Sevilla aja nggak ada yang mau dipermanenin kan. Artinya ada masalah dari MU ketika dia bisa beli mahal, jualnya kok nggak bisa juga. Minimal jualnya kurang sedikit. Pasti jualnya banding harga atau nggak gratis kalian. Itu menurut gua dari si manajemen MU juga nggak punya orang-orang yang jago untuk negosiasi ngejual. Arsenal misalnya, walaupun kita kata-katain Arsenal di era kepergian Wenger masih bisa jual Iwobi kan Iya. dengan 40 juta atau berapa hal itu, dan gua nggak tahu deh siapa lagi setelah Chamberlain, Iwobi Liverpool. ya kan masih ada pemain-pemain yang bisa 25 ya masih. dihargai cukup di atas rate yang kita tahu. Mungkin orang akan bilang, ini 10 juta aja nggak laku gitu, Iya. 5 juta aja nggak laku. Nah, MU tuh nggak ada pemain yang bisa dijual dengan harga segitu, laku di pasaran. Even Maguire yang katanya orang Inggris, mana nggak ada yang menampung dia sekarang kan. Karena dengan memang harga. juga ngelihat performance-nya di Inggris, di MU pun ya seperti itu gitu. Mungkin menurut gua ketika tadi Mas Panji bilang Maguire nggak ada yang mau beli mahal, ya karena memang performanya, kita ngomong di MU ya, bukan di timnas ya. Nggak sesimpel itu Del, bahwa performa mungkin naik turun, cuman saat lu punya seorang yang bisa naikin harga, bisa ngejual. marketingin, Iya, jual, bisa, iya, itu tentu akan menjadi sebuah kelebihan. Banyak kok pemain-pemain dari kasta-kasta bawah yang biasa aja mainnya tapi dijual, wah hebat Kan lu pernah banget nonton gitu. film waktu yang soal selling-selling, lu ngelihat bolpen. Orang biasa cara ngejualnya ya jual The Wolf of Wall ya Street. Kan? Ya itu kan. Iya. Cara ngejualnya kan beda ketika Iya. emang lu tahu selang-selang ngejual even itu barangnya barang katro, barang biasa aja. Kalau emang jago jualan ya harusnya bisa, karena dia bisa jualan. Maguire dulu masih bersinar waktu di Piala Eropa gitu. Terus juga waktu di Leicester awal-awal dia musim keduanya Cukup oke. dia paling bagus menurut gua Iya. untuk ukuran back one of the best, bahkan sempat disaingkan sama seorang Van Dijk gitu kan. Tapi kan setelah itu menurun. Artinya dia punya potensi ketika mungkin pindah ke tim lo dengan pelatih lo yang bagus. Nah, menurut gua di MU tuh nggak ada orang yang punya Nggak bisa jualan, berarti negotiation salah jualan satu yang bottleneck-nya bagus. lagi adalah mungkin buat jebret tim gitu yang lagi ngelihat sekarang. Lo kalau punya opini juga boleh lo taruh di kolom komentar. Tapi maksud gua, ya ini banyak nih
Mas Aryo ya, benang kusutnya di MU. Kalau lu sebagai ngelihat perkembangan MU setiap minggu, setiap bulan gitu ya, dengan drama seperti ini, lo ngelihatnya ke depannya, ini akan seperti apa sih? Apakah memang Glazer tetap akan stick dia menjadi owner, atau mungkin ada sparks-sparks yang lain gitu? Tergantung kalau si itu bisa ngebit lebih tinggi lagi, ya gue rasa sih dia mau ngelepas. Pokoknya Tapi si Yasim apa mau? Maksudnya itu udah lumayan gede kan? Gue sih kalau jadi Jasim bete ya. ya udah Dipermalukan ini kan gitu. udah hampir 2 kali lipat dari valuasi aslinya. 3,5 udah jadi 6. Sementara dia mau sebenarnya kayaknya di angka 8 gitu. Kalau betul-betul nyentuh angka 8, ya gue rasa itu dilepas sih. Itu akan dilepas, betul-betul dilepas sama Tapi itu Glazer. kan Mas, maksud gua Jasim tuh kayaknya juga mungkin belum lakukan ultimatum gitu. Lo sebenarnya mau dianggap berapa sih? Gitu yang belum ketahuan kan. Mungkin kalau MU dari awal Glazer juga bilang kita sebenarnya maunya di angka 8. Nah itu kan jelas gitu. Tinggal si Jasimnya mau apa nggak ke sana kan. Walaupun mungkin negosiasi bisa nggak 6 miliar, 7 miliar. Tapi kan udah tahu nih ketahuan angkanya 8 miliar. 8 mentoknya. Nah ini belum secara gamblang diutarakan bahkan dari Athletics maupun media manapun belum ada tuh yang bilang Glazer udah bilang ke para bidernya, gue mau jual di angka 8 miliar, itu belum ada. Makanya Jasim itu menurut gue juga masih wait and see. Sebenarnya orang mau ngejual nggak sih? Ya, Gitu. Jasim pun nggak bodoh. Ya kan dia Sekarang businessman juga kan. Sampai lu 2 kali dari nilai valuasi sebuah bisnis itu udah besar banget loh. Iya. 2 kali, bayangin 2 kali dari lu diangkat 3,2, 3,5 billion pounds. Lu ditawar 6. Duit semua itu. Itu pun siap sebenarnya, Jasim 6 pun siap gitu. Cuman Yasim pun ragu, kalau kita kasih 6 pun dijual apa enggak gitu loh. Oke. Jangan sampai ya ini justru mempermainkan kita. Yang gue lihat justru Yasim bakal bete, akhirnya cabut deh. Akhirnya MU end up with Glazers lagi. Iya, dan gue sih berharap ya nggak apa-apa sekarang musim ini hancur kalau emang Glazer tetap stay ya, karena dan di satu sisi gue berharap Ten Hag juga mau lebih vokal lagi, kayak akhir-akhir musim kan dia juga bilang kan gue butuh pemain dan lain-lain. Gue pengen dia nggak apa-apa lah sekalian vokal kayak Rangnick di era terakhir, dia minta main ini nggak dikasih, dia minta main ini nggak dikasih. Makanya kita lihat kemarin isu-isunya mulai aneh-aneh, Taylor Booth lah, terus siapa dari Bundesliga siapa yang diincar ya, karena Rabiot aja yang gratisan aja nggak mau gitu Nggak mau, kan. ya. Kan artinya ada masalah di MU, dan gue berharap kalau emang Glazer tetap stay sekalian hancur biar si Glazernya sahamnya turun. Nah, oleh tapi turun. gue nyambung dari lo nih Mas. Ketika kita ngomongin tadi lo ngomong soal suara dari Ten Hag gitu ya. Kalau buat musim depan, apakah suara Ten Hag itu bisa sebesar itu untuk mempengaruhi apa yang terjadi benang kusut di MU sekarang? Memicu dong, karena Ten Hag bersuara. Tapi sebesar itu nggak? Impact? Gue yakin kalau dia bersuara sebesar itu, karena ketika penurunan secara performa timnya menurun gitu ya, secara hasil ancur-ancuran, dianya nggak dapat pemain yang dia mau, fans mulai ke-trigger, akan lebih ngamuk lagi, dan itu pasti menimbulkan citra yang nggak bagus, dan valuasi pun gue rasa akan turun, dan itu akan membuat tiket penjualannya mulai akan menurun juga, nggak akan orang seantusiasme itu lagi, kecuali ya kalau Glazer nyata punya formula baru, oke. Wah, itu musim gila depan sih. Mbappe, gue kasih lu 200 juta. Waduh. Itu akan stick berputar-putar terus gitu aja. Iya. Tapi gue berharap ya dalam waktu dekat kalau emang Glazer stay, ya sekalian aja gitu Tong dihancurin. setan sih jadinya kalau bisa sampai kayak gitu, kayak kemarin Casemiro tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan Muncul kan, muncul di MU ya, lumayan jadi, ya gue juga bingung sendiri jadi fans MU nih. Gini. Gimana gitu Glazer MU uang punya. pasti MU uang punya. Cuman yang sekarang dibutuhkan sama MU ini bukan uang. tapi Pemetaan. Bahwa ini mau dibawa kemana klub dalam 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Dan tadi menjawab pertanyaan Mardel lah, apakah Ten Hag punya suara atau enggak? Dengan Ten Hag bisa membawa MU ke Liga Champion, itu harus sudah menjadi jawaban. Bahwa kita bakal compete dengan tim-tim terbesar. Saat kita compete dengan, karena contoh misalnya Madrid pun kan bisnis, saham. Iya. Kita bersanding dengan Munchen pun saham gitu. Bahwa kita tanding dengan tim-tim yang mungkin secara valuasi saham di bawah kita, kok kita kalah. Oh ya wajar, karena pemain kita nggak kompetitif seperti mereka gitu. Ini harusnya menjadi sebuah buah pemikiran bagi para owner. Cuman apakah ini menjadi pemikiran atau enggak? Gua nggak tahu. Ya walau-walam ya, Iya, kan kita harusnya masih mereka mikir menganalisa ya, gitu. wah, Ya, mereka harusnya bargaining powernya Ten Hag besar Lebih ya. besar. Besar banget karena dia udah jelas, dia membuktikan dengan materi yang ada, Seadanya. dengan pemilihan pemain yang dia Yes. percaya bisa works dengan skema dia. Dia udah bisa nge-offload Ronaldo. Itu kan satu poin besar di mata fans gitu kan, fans yang terbelah yang udah mulai nggak suka Ronaldo, akhirnya mereka percaya pada apa yang akan dibuat oleh Ten Hag, apa yang akan develop oleh Ten Hag. Jadi gua rasa dia punya bargaining power yang gede gitu loh untuk bersuara. Kalau tadi lo bertanya suara dia cukup enggak, ya sangat cukup gitu, karena memang dia udah bilang bahwa tim ini untuk kemarin bisa compete, tapi untuk masuk ke Liga Champion kompetisinya akan jauh lebih ketat, lebih stabil pemain-pemain yang ada di situ atau tim-tim yang ada di situ. Kalau materinya sekarang pun
ya gue nggak yakin gitu kalau nggak ada tambahan, terutama di lini depan. Gue sih yakin hancur ya. Iya, yakin Gua juga hancur. nggak yakin, gue sih yakin hancur. Nggak akan. Mau ngandelin siapa? Karena kemarin kan juga lo bagus, karena sebelum-sebelumnya kan lo jelek banget. Iya. Jadi ketika lo melihat Ten Hag, Prestasi. Ada dikit bagusnya. ada kemajuan, ada step ke depan gitu. Cuman kan kalau kita bicara jujur, mainnya juga sebetulnya nggak sebagus itu juga. Nah, itu. Nggak sekonsisten itu juga. Itu. Harus butuh beberapa sparks pemain gitu, kayak Rashford bagus banget di Anthony. awal-awal. Anthony sempat bagus, terus Garnacho muncul gitu. Ada beberapa sparks yang bisa ngebuat tim ini jadi tetap stabil di peringkat 4. Cuma kalau lo butuh itu apalagi lo kita bicara 4 kompetisi Iya. untuk mentok sampai ujung, gua rasa materi ini sama sekali nggak cukup. Makanya kenapa mereka ngotot untuk bisa nambahin pemain-pemain yang diminta oleh si Ten Hag. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk terkait bahas polemik MU ini, kita dengerin dulu dari suara fans terkait Wih. situasi kepemilikan MU ini, kita lihat nih. Halo Jebret Tim, gue Adrian. Sebagai fans MU, menurut gue kepemilikan Glazer di MU itu dari awal itu adalah sebuah malapetaka. Kenapa? Karena MU yang tadinya klub hampir tidak punya hutang dari tahun 31, jadi punya hutang sebesar 550 juta di tahun 2005. Dan setelah CEO David Gill dan Sir Alex retire, CEO baru dipilih yaitu Ed Woodward, yang dimana kita sama-sama tahu ya ternyata Ed Woodward ini nggak ngerti bola, ngertinya cuma bisnis ya, dan kelihatan semua pemain yang datangkan itu kemahalan atau banyak yang lepas atau ya telat beli dan sebagainya. Tapi ya Glazer ya santai-santai aja karena ya so far kan dia selalu bisa menikmati keuntungan yang didapat dari MU karena Ed Woodward itu walaupun tidak begitu mengerti dunia bola, tapi dia sangat pintar untuk mendatangkan sponsor. Makanya Glazer santai-santai aja tapi ya beberapa tahun terakhir protes makin gila dari para fans. Akhirnya Ed Woodward mundur tahun lalu dan diganti oleh Richard Arnold. Di sini gue lihat Richard Arnold membawa perubahan dengan dia mendatangkan Ten Hag. Dan Ten Hag pun juga bisa mendatangkan pemain yang dia incar. Walaupun ada beberapa kemahalan, tapi menurut gue ini masih on track gitu. Dan di tahun ini tiba-tiba ada sebuah berita menggembirakan ya dari sini ya. Karena Glazer tiba-tiba mau menjual MU. Dan sekarang ada dua nih pembelinya. Kalau disuruh pilih Sir Jim Ratcliffe atau Sheikh Jassim, ya pastilah ya. Semua pasti mau pilihnya Sheikh Jassim. Kenapa? Karena miliarder dari Qatar, bro. Ya kan? Dan dana itu nggak terbatas. Dan dengan kondisi MU sekarang yang udah mengarah ke arah baik, itu memang butuh dana yang besar untuk bisa berkompetisi di era sekarang. Dan ya gue cuma berharap MU benar-benar dibeli oleh Sheikh Jassim dan MU kembali ke era kejayaannya. Dan ya semoga Tsunami Trophy itu terjadi di Manchester Merah. Gue baru aja dapat pertanyaan dari tim Jebret Media sebagai fans MU, ditanya tentang lu lebih milih Sheikh Jassim atau Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik baru Manchester United ketika Glazer mengumumkan akan menjual saham dari klub Manchester United. Nah, gue nih, kenapa ya? Gue udah gedek banget sama keluarga Glazer, nggak tahu kenapa, dan gue yakin ya semuanya lah pasti fans MU kesel gedek banget sama keluarga Glazer. Ya otomatis ya, lu tahu semua sejarahnya keluarga Glazer itu masuk tahun 2004 kalau nggak salah 2005 mereka membeli saham, terus saat itu masih pelatihnya Ferguson, prestasi masih oke, piala masih dapet, tapi lama-lama gua nggak tahu kenapa ini kok manajemennya udah mulai agak sedikit berantakan tuh, pembelian pemain terbatas, apalagi setelah di eranya Ferguson cabut ya, Ferguson cabut, ini pembelian makin lama makin nggak jelas. Gua kira ini karena memang faktor transisi Ferguson yang seketika itu udah gue perhitungkan sih, ketika ditinggal Ferguson pasti MU mengalami penurunan nih, dan bener mengalami penurunan. Jadi pemain-pemain yang pengen diincer sama MU, pemain bintang, pemain bagus, agak sedikit mikir, apalagi sempet MU nggak masuk Liga Champion, bahkan juga 10 tahun terakhir MU nggak pernah masuk semifinal Liga Champion. Berat banget memang. Dan yang kacaunya dari keluarga Glazer ini, dia mengandalkan utang dari bank untuk bisa menghidupi Manchester United. Balik lagi, apa karakter pengusaha dari Glazer ini adalah untung rugi
Ya, nggak ada tuh gua lihat dari kecintaan dia sebagai fans atau kecintaan dia terhadap dunia sepak bola atau terhadap Manchester United. Kayaknya nggak ada ya. Nah, butuh pemilik baru yang memang niat untuk nggak cuma kepemilikan ya, tapi memang ada rasa cinta terhadap klub ini. Ya, dua orang ini memang, atau dua pengusaha ini yang dikabarkan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan Manchester United. Itu ada Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim. Nah, kalau gua posisinya sebagai keluarga Glazer, otomatis John, gua akan memilih Sir Jim Ratcliffe. Kenapa? Karena Jim Ratcliffe ini tidak berniat untuk membeli MU sebesar 100% sahamnya. Dia hanya membeli sekitar 50 atau 60% gitu, dengan harga memang yang di bawah dari Qatari atau Sheikh Jassim. Tapi keuntungannya adalah keluarga Glazer masih punya saham di MU, dan artinya nanti bisa dapat keuntungan lagi ketika MU mendapatkan keuntungan dan bisa menjadi klub besar lagi. Itulah. Dan gue nggak tahu kenapa keluarga Glazer tuh seperti itu, John. Balik lagi, dia pasti ngelihat untung rugi untuk jangka panjang. Ya, meskipun keluarga Qatari ini atau Sheikh Jassim menawarkan duit lebih, tapi Qatari ini ingin kepemilikan sahamnya 100%. Kalau 100%, keluarga Glazer udah nggak dapat apa-apa lagi. Cabut, angkat kaki dari Old Trafford. Itu jawaban gue ketika kalau gue menjadi keluarga Glazer. Tapi kalau gue sebagai fans MU, otomatis gue akan berpihak jelas lah pada siapa? Yes, pada Qatari, Sheikh Jassim. Kenapa? Karena MU ini butuh keuangan yang seger, kesehatan keuangan yang bagus. Percuma lu punya pelatih bagus, tapi kalau nggak didukung sama kesehatan keuangan yang bagus. Di era sepak bola modern kayak gini sekarang, kesehatan keuangan dari sebuah klub itu menentukan untuk prestasi yang nantinya akan dilahirkan dari pemain-pemainnya. Ya oke lah, lu bilang, sekarang gue tanya sama lu, mana ada klub yang punya prestasi bagus banget ya? Sekelas City aja beli pemain, John. Untuk menciptakan pemain baru atau melakukan grassroots, itu mungkin presentasinya kecil. Beda banget kayak zaman Ferguson. Ferguson masih ada, lu class of 92, lu lihat itu semua hasil pembinaan dari Manchester United, dari youth-nya. Nah sekarang, kalau lu emang bersaing secara cepat ya, instan, ya mau nggak mau lu harus beli, beradaptasi dengan yang namanya sepak bola modern. Artinya, John, ditanya video pendapatnya malah ngomong bikin YouTube sendiri episode. Bisa satu episode sendiri. Satu episode Barusan dia bikin lumayan. full 10 menit, cuman yang 5 menitnya dipotong buat Jebret Media gitu ya. Tapi thank you ya buat Ibnu Jamil dan juga tadi Adrian Tega yang udah ngirimin pendapatnya. Intinya terkait- dua-duanya nggak suka Glazer ya. Ya, intinya semuanya juga sama ya, seperti polemik ini yang kita lihat kayaknya never end lah, belum kelihatan ujungnya di mana. Tapi ini gue bilang kan, karena Glazer melihat MU ini adalah sebuah kendaraan yang seksi gitu kan. Beda kalau misalkan dia mungkin nanganin Fulham, nanganin tim-tim cara Inggris, beda cerita karena MU ini udah sebuah brand yang sangat seksi secara valuasi, secara fansnya, secara globalnya. Jadi menurut gue nggak ada alasan buat Glazer melepas MU kecuali memang dia udah ngerasa, oh duitnya cukup nih buat dibagi di anak-anak Glazer berapa? 6 ya? 5 ya? 7 malah. Ya kan ada banyak banget Banyak kan, banget bagi ya. minimal Bikin satu anak orang terus. 1 M gitu ya. Terus juga mungkin mereka juga udah mulai jenuh. Itu menurut gua susah sih ngeliat Glazer akhirnya ngelepas MU kecuali memang mereka udah merasa cukup untuk tawarannya. Oke. Dan kalau kita ngomongin Glazers memang ya ini nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi gue penasaran gitu dari pandangan para pandit, kita ngomongin pemain gitu. Pemain yang mungkin sekarang MU selalu menjadi yang seksi juga, kalau kata Mas Manji tadi bilang selalu digoreng-goreng media. Mau siapapun pemain digosipin ke MU harga naik, tapi ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Kita ngeliat terakhir Mason Mount ya. Mason Mount juga 55. akhirnya kayaknya mau kemana sih? Apa stay di Chelsea? Stay, iya. Yang minat cuma MU doang kayaknya. doang. Iya. Mereka beli Ten Hagnya greget ya? pemainnya, beli pemainnya di hari Senin soalnya. Harga naik. Harga naik. Properti dong. Temenan sama Veniros berarti ya. Emang temenan kayaknya. Oh itu temenan beneran. Saya potong istrinya. Nah tapi kalau ngomongin itu ya, karena Mason Mount yang terakhir gue baca kan emang dia udah kebelet atau pengen banget ke MU kan. Personal agreement-nya oke lah. Personal agreement-nya sudah cukup oke. Bahkan dia rela untuk kalau kurang uang mau nambahin sendiri juga rela gitu. Tapi Nombok. itu kan Chelsea masih bermain juga main harga dengan MU. Bahkan katanya kalau dinaikin 60 pun juga belum akan dilepas. Ya. Nah
mungkin yang tergood deal-nya adalah ya tahan dulu setahun untuk Mason Mount, sekalian aja gratis tahun depan. Tapi kan urgensi MU butuh tetap pemain untuk kedalaman squad ya, karena ketika Mount datang, gue nggak yakin dia akan di posisi depan ataupun IMF yang dari isi Bruno. Pasti gantiin posisinya Eriksen, karena Eriksen kita tahu nafasnya udah nggak kuat dulu, atribut defense-nya juga nggak kuat, dan untuk counter press Eriksen tuh lambat gitu kan. Nah, sementara Mount adalah pemain yang punya kecepatan, punya etos kerja untuk defense juga cukup bagus, untuk counter press cocok. Tapi ya gua nggak tahu nih apakah MU bersedia untuk bayar 70 juta, karena menurut gua overprice banget dengan budget cuma 120, 150 kalau cuma dikasih sama Glazer tahun ini, kalau nggak jadi dipindahin ke Qatari ya menurut gua 70 juta untuk 150 juta budgetnya udah setengahnya udah habis untuk beli pemain striker yang masih menurut gua lebih prioritas dibandingkan seorang Mason Mount. Iya sih, kalau gue pribadi mungkin lebih ke striker gitu yang harus diprioritasin sebenarnya dengan skuad yang ya seadanya sekarang gitu Mas Aryo. Cuman kalau dari pandangan lo pribadi, apakah lo mengamini dari gua dan Mas Panji tadi? Iya, 70. Gue kemarin sempat kita bicara di itu, gue bilang 70. Dimana, ya Bang? mungkin harga yang Ngomong di mana, Mas? di sini juga. Oh, gue pikir punya acara lain. harga maksimal. Suka Ada gitu. kejutan, surprise. Suka gitu dia. Lupa. Emang 70 gua rasa ya harga maksimal yang gua rasa yang akan dilepas Chelsea juga segitu, karena ya bicara orang Inggris, bicara pemain timnas. Ya. Dia tuh semua checklistnya tuh ada untuk bisa dia di harga segitu gitu. Jadi gua rasa kalau dia pindah pun ke klub yang mana yang ngejual ya pasti harganya akan ada di seputar itu. Sekarang tergantung si Unitednya mau nggak spend setengah dari yang tadi Panji bilang. Yeah. Kalau dari emang Pego yang dijatahin, malah gua baca cuma 100. 120 Iya, setahu gua. 120 gitu yang dijatahin. Pounds, juta pounds. Tapi kan nggak tahu ada tambahan nanti apa enggak gitu. Cuman kalau yang sekarang itu untuk satu pemain ya gue rasa kurang, terutama di lini depan. Apalagi kita bicara striker. Striker kalau dia udah habis 70 kan berarti sisa 50-an gitu kan. Striker mana ada yang bagus 50. Tapi di harganya 50. Kecuali lo bisa mainin harga kayak lo beli Haaland di City. Bisa cuma 50 masuk pembukuannya, tapi kan nggak tahu tahun kedua dia akan jadi berapa harganya gitu. Ya menurut gue sih kalau untuk kebutuhan ya MU butuh jelas sama Mason Mount. Karena gue sebetulnya tadi Panji bilang etos kerja, ya ini pemain yang paling banyak gerak kok di Chelsea, paling banyak terima bola, jemput ke belakang, lari ke sayap, nusuk ke dalam, positioningnya juga selalu bagus. Ketika ada bola muntah dia selalu bisa nyambar, tendangan dari luarnya juga bagus. Jadi banyak banget atribut yang gua rasa tidak ada di United ya, selain ya mungkin Bruno yang gayanya dari technically mungkin lebih gifted dibandingkan Mount gitu. Cuman dari kita bicara speed, kita bicara untuk transisi, ya pemain seperti Mount itu jauh lebih oke dibandingkan kalau lo memang mencari penggantinya di Eriksen. Oke, kalau Mason Mount memang ngebet banget gitu ya Erik ten Hag ya, kalau misalnya di pemberitaan juga seperti itu. Dengan strategi tukar guling dan Chelsea juga cuci gudang gitu ya. Apakah dengan misalnya tukar guling sama Maguire itu masih belum cukup juga? Belum cukup. Gini, sebelum gue jawab itu dulu, gue pengen sedikit meluruskan soal proses transfer. Oke. Nggak mungkin namanya pemain yang di luar Bosman Rules atau free transfer udah personal agreement tapi klub belum setuju. Berarti itu cuma gorengan media Itu aja? gorengan media. Oke. Pertama itu harus ada namanya club agree dulu. Iya, kalau nggak tuh tappingnya Iya, out. iya, club agreement dulu. Nextnya dulu baru personal terms. Oke. Jadi klubnya mungkin setuju jual pemain seharga demikian, tapi di personal terms pemainnya nggak setuju, ya nggak jadi. Ya, sebetulnya mungkin aja terjadi dia. Iya. Maksudnya kan kalau dulu tuh kan betul-betul diharamkan. Iya. Cuman sekarang tuh sangat Pendekatan sering, keluarga biasanya juga kan. sangat sering terjadi Kalau walaupun klubnya nggak tetap tidak dibenarkan. Dibenarkan. Gitu. Tapi kalau klubnya nggak setuju pun akhirnya biasanya Ya, nggak bisa, nggak kecuali bisa. Bosman Rules udah 6 bulan atau tinggal kayak sekarang udah free transfer. transfer. Itu langsung personal agreement. Cuman kalau Mason Mount dari harga penjualan dulu belum disetujuin. Iya. Gitu. Mungkin karena emang pasti kayak yang udah kita bahas berkali-kali di sini bahwa Chelsea butuh uang karena Pochettino pasti bakal beli pemain. Walaupun sejauh ini pembelian pemain dari Chelsea, gue nggak tahu Pochettino atau bukan ya, nggak jelas. Harus gue akuin karena dari nilai transfer mereka 600 juta yang buat gue marquee signing paling Enzo doang. Siapa yang tadi lu bilang Mas? Sama yang Mudryk. Chelsea beli Iya, baru, Ya yang kan? tadi lu bilang nggak jelas Nicolas namanya. Jackson. Nicolas Jackson. Ada satu lagi dari Brazil yang 15 juta. Oh, tapi yang muda juga. itu. Iya, Iya, artinya bahwa Nicolas lumayan lah, Nicolas nggak jelek lah. ya, Iya, maksud Villarreal. gua apakah dia butuh gitu? Apakah bisa sesuai adaptasi striker di udah Liga banyak banget, Inggris Mas, ya? Nggak, striker sekarang Ya, cuma nomor Borja nine, doang. striker winger maksudnya. Nomor 9-nya nggak ada kan? Oh iya, Iya, tapi maksud gua- maksud gue dia beli nomor 9 pemain yang
ya lo tau lah nanggung gitu. Sementara Iya. dia punya Lukaku, ya mendingan Lukaku gitu yang udah jelas udah lebih terjelas lah, terjamin. Iya. Dan apa namanya? Tadi yang pertama bahwa gua justru melihat bahwa ini belum sampai ke personal agreement Del. Si Mason Mount ini, dan bahwa Chelsea lagi butuh duit. Justru Chelsea butuh BU banget gitu. Jadi nggak mungkin walaupun ngelepas harga murah gitu. Sekarang Havertz Walaupun aja udah yang dapat banyak ya. Iya. Walaupun udah dapat banyak kan. Udah Chelsea kan. banyak gitu. Havertz pun sekarang gini, mungkin kita pada agree bahwa harganya kemahalan buat Arsenal segitu kan. Berapa? 70 something gitu ya. Buat gua Havertz berapa bikin gol sih? 7 gol kalau nggak salah musim lalu. Bukan yang seorang yang goal getter parah gitu. Top tier lah untuk musim kemarin top untuk tier Chelsea juga. ya. Cuman bahwa ya kadang kalau emang klub itu butuh, mereka rela untuk spend. Cuman Chelsea tahu bahwa mereka nggak bisa jual murah. Apalagi kondisinya sekarang yang minat sama Mason Mount sejauh ini yang serius minat MU doang. cuman MU doang gitu. Jadi artinya bahwa gue yakin ini harga bakal ditahan sampai mungkin mendekati akhir-akhir bursa transfer. Jadi sejauh ini gue yakin bakal ditahan. Dan apakah ini posisi yang sangat urgent buat MU? Gue rasa enggak. Kalau untuk sekedar untuk kedalaman squad, oke, nggak apa-apa. Bahwa ada posisi lain yang di posisi tersebut Mason Mount bisa menggantikan atau bisa bergantian, gue setuju. Cuman yang paling urgent buat gue adalah back tengah berganti dengan Varane, back kanan juga, dan gelandang bertahan sama striker. Sekarang harga 70 juta dengan pajak plus. Casedo 80 juta. Iya. Kenapa nggak Casedo? Lagi ditawar Chelsea lagi. Malah ditawar Chelsea lagi gitu kan. Emang puyeng banget nih. Iya. Jadi Maksud fans gua- MU sekarang maksud ya. gua pendekatan pemainnya kan kalau lu nyari pemain yang Mason Mount juga injury prone juga gitu, Iya. bahwa MU nggak siap, bahwa MU nggak afford untuk ini mahal lalu cedera. Yes, gambling, cuman jangan cari pemain yang injury prone dalam kondisi seperti ini juga. 4 turnamen You have another option sebenarnya kan. harus, dan apalagi cuman Casedo itu. iya, dan mungkin striker, kenapa nggak fokus beli striker dulu gitu? Karena gue yakin oke, sekarang pertanyaannya kan justru siapa dong Nah, itu striker? yang berat, striker nggak ada Scouting masalah. MU gimana kerjanya gitu dong? Sejauh apa Pemain mereka? muda aja nggak ada yang kelihatan iya, gitu. Artinya bahwa ya sejauh apa mereka untuk mencari orang pemain, karena buat gua bek kanan sama striker itu yang paling utama. Kalau untuk sekarang mencari pemain untuk pelapis itu jatuhnya sunah ya. Tapi gue sih ya kalau jadi Ten Hag ya, gue jadi Ten Hag. Tapi gue merasa Lu nggak chat sama Ten Hag? enggak, itu Coach Yassin doang. Tapi gue justru merasa posisi DMF atau box to box CMF itu penting banget. Makanya gue bilang, gue berharap Declan Rice juga ikutan ditawar bid. Kalau memang dia punya budget 120, lu tawarnya 100 gitu. Karena ketika Casemiro hilang, Sulit, iya. Ya, siapa lagi mesti jadi penyeimbang gitu kan ya. Udah nggak bisa diandelin. Dan potensi hilangnya sering karena Iya kartu kan? merah kan. Kalaupun iya itu dia. Kemudian Yes. kalaupun Casemiro tetap ada pun bukan nggak mungkin diduetin sama Declan Rice di tengah kan. nice. Kenapa MU dulu katanya ngincer banget kok sekarang makan kehilangan interest sih gua nggak habis pikir. Ini scouting MU emang bego banget. atau strategi Emosi MU. banget ya. Atau strategi MU Apa nggak mau dulu? gembor-gemboran untuk gua mincar Oh ini iya, pemain tiba-tiba harga muncul. biar Tiba-tiba kayak Casemiro kemarin. Karena Kayak selama Dion. ini kan gitu. Selama ini Iya, gembor harga mungkin naik nggak dapat sekarang juga. beda nih caranya nih, MU pengen lebih kalem tuh here we go. Iya, kayak Atau Casemiro kemarin kan. kalem liga mulai. Kalem jadi presenter terfavorit gitu misalnya. Ini dia nih Bapak Panji Suryono ya. Jadi buat Jebret Tim jangan lupa sekali lagi gue pengen ingetin lo harus bisa menjadi sejarah dari Santini Jebret Media Awards 2023 bersama Bapak Aldi, salah bukan ya, juara bicara Usmar Ismail Hall Jakarta 19 Juli 2023. Akan banyak sekali cerita-cerita Yang penting dari ini para nih. juara, nggak cuma Yang penting early Nih, bird. early bird-nya 300.000. 27 Juni. Iya. 300.000 lo dapat insight dari orang-orang hebat seperti ini. Betul. Kapan lagi lo 300.000 kalau lo beli early bird ya? Orang kan bisa baca bukunya dulu, Iya. biografi dulu. Ini langsung. Benar. Luar biasa. Jadi ada Taufik Hidayat dan juga Gracia Poli, Indra Syafri dan juga Bapak CEO dan juga ada Ray plus Chris John. Jadi lo bisa langsung beli tiketnya di kiostix.com dan jangan lupa untuk bisa memilih nominasi, ada 14 nominasi, lo pilih semuanya. Dan gua harap sih nanti yang menang tetap ini abang-abangan gua yang pakai baju merah Suryono. ini ya. Pansur. Pansur ya. Dan caranya gimana? Tinggal akses jebretmedia.com di sana atau kalau tinggal cari tahu lengkapnya di sosial media kita. Sekedar bocoran Panji Nah, Suryono. tapi siapapun Panji yang menang Suryono ini menurut bersaing gua ketat jadi- dengan Rendra Sujono. Wah, Luar ngeri. biasa. Belakangnya no ya. Rendra Sujono, Panji beda Suryono. 12 suara doang. Aduh, we love Suryono, Kan we nggak ada do yang ya. dibocorin mas itunya. Tapi menurut gua siapapun
siapapun yang menang ya, gue Humble mulai. Mukanya tapi tengil. Biar dipilih. Jadi ajang penghargaan yang sangat penting ya untuk Ya. para pelaku di dunia digital, terutama yang berkecimpung di urusan olahraga. Karena selama ini kan ketika orang-orang yang berkecimpung di digital itu jarang dilihat. Hanya orang yang tampil TV doang yang kelihatan oleh penghargaan TV, kemudian dipanggil sama TV orangnya itu aja. Regenerasinya susah. Dan sekarang ketika ada lahan, orang-orang pelaku digital untuk bisa berkarya di digital. Nah, ini lahannya kita untuk bisa akhirnya diapresiasi lewat penghargaan seperti ini. Semoga kedepannya selain Jebret Media Awards, ada awards lain yang juga memberikan penghargaan untuk para pelaku di digital, terutama untuk para pelaku di dunia olahraga seperti sportcaster, komentator, dan semua yang lain-lain yang berhubungan dengan olahraga. Jadi kalau Mas Panji sendiri pilihnya digital atau TV? Ya kalau bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya benar, biar cuan terus. Iyalah, kalau Mazel kan mainnya di TikTok sekarang kan. Temennya Jeling sekarang. Jeling. Nah, tapi kita pindah sedikit, Apa, karena kita Mas? bukan cuma soal MUTV juga. Oh, iya, karena benar. ada transfer dari banyak dari dunia belahan sana, dari Arab-Arapan itu udah begitu masif ya. Termasuk kemarin Mendy udah udah nyampe Arab. Kalau di Bali juga udah di sana. Kalau dari proses transfernya itu, menurut kalian sama nggak sih dari mekanismenya di Arab, mereka nggak ada pembatasan kayak financial fair play atau lain-lain ya? Ya kan sampai dari Neville Maksudnya nyetuk nggak itu ada kan nggak kemarin ada kan. limit. Iya, kan gue udah bahas juga bahwa di financial fair play kan di Iya, UEFA di Arab, kan? di Iya, Arab. Pak, iya, Di sana iya. berarti nggak ada limit apapun untuk Ya nggak membatasi ada apapun. limit, apalagi sekarang kepemilikan. Tapi Gary Neville sama Carragher nggak pantas lah ngomong kayak gitu. Benar. Karena Inggris selama ini melakukan itu kan. Iya. Mereka mencomot dari semua liga kan. Mereka nggak ngerasa aja mereka melakukan. Lah kalaupun emang itu salah, kenapa nggak diintervensi juga gitu? Kalau emang Inggris bikin salah gitu ya kenapa nggak diintervensi juga? Dan buat gue ada setuju atau nggak setuju juga sih, gue udah bahas. Cuma kalau emang perlu diintervensi silakan intervensi gitu. Kalaupun bikin salah silakan bikin hukuman gitu. Dan sekarang ada satu kepemilikan dari 4 klub itu kan, Hilal, Nasr, Ittihad sama Riyadh. Ahli. Iya itu kan satu klub terbesarnya. Iya, artinya bahwa ini aja udah aneh buat gua gitu. Buat gua kenapa ada satu sumber keuangan 4 klub. Iya, 4 klub ini aja udah Dan punya Newcastle pula itu kan. Iya, PIF itu kan, Public Investment Karena Fund. aimnya kan emang mau ngangkat liga ini. Iya. Iya. Gimana caranya? Ya karena 4 klub terbaik, terbesar mereka, klub yang paling berprestasi itu, yang kemungkinan akan mewakili mereka juga. Yang udah sih gitu emang. Iya, di region Asia. Iya. Bahkan nanti kalau ke Piala Dunia Cup, lo bayangin ketemu pemain-pemain kayak gini, kalau mereka bisa perform, ya gua rasa Asia bisa Iya. sampai final gitu kalau pemain-pemainnya kayak gini kan. Iya. Jadi secara cepat udah kita bisa simpulkan bahwa secara fair play ya udah enggak gitu dong. Secara fair play udah coret duluan tuh Liga Saudi bahwa mereka mengutamakan empat klub tersebut, bahwa secara competitiveness kan ya harusnya rata dong gitu, bahwa secara keuangan, secara sumber funding ya sama, harusnya kan lebih merata gitu. Apalagi ini bukan liga yang komersil banget di mata dunia gitu. Mungkin dalam mengarah ke sana yes, pemain-pemain tadi ya bukan cuma pemain uzur yang datang ya, pemain-pemain yang dalam umur 30 tahun ke bawah juga ada yang ke sana. Ruben Neves 26 tahun. Artinya bahwa langkah baru sedang dilakukan oleh Saudi. Kalaupun emang ada langkah-langkah yang mereka butuh dikasih tahu, karena kan ya mungkin masih baru nih kita nih, ya kasih tahu aja gitu, nggak usah langsung dihukum atau apa, nggak perlu. Cuman ya namanya liga baru mau liga mau expand ya ini yang dilakukan oleh Saudi. Berarti Ronaldo jadi pelopor ya? Karena kan orang banyak bilang Dia ngomong 5 tahun ke depan apa segala Lu nggak ada macam. kompetitif. Ternyata semua pemain ujung-ujungnya kesini juga kan. Ya faktor duit itu akhirnya membuat pemain-pemain gak cuma yang udah finish karirnya, tapi juga pemain-pemain yang masih usia produktif pun akhirnya ini juga kan, siapa yang kemarin bilang akhirnya si Koulibaly kan, dia bilang emang gue butuh ini buat ngebangun foundation gua, untuk ngebangun, untuk ngehidupin keluarga gua sampai sepupu-sepupu gua. Butuh duit. Iya kan? Dan sangat Duit kan? wajar. Udah, sangat normal. ujung-ujungnya duit ya. Dan gue nggak pernah mempermasalahkan Yes. orang yang memilih duit. Iya. Karena ya itu lifespan-nya pemain bola kan 36. pendek. Iya kan 15 tahun lah Iya. mereka paling lama yang lo bisa berkarir sepanjang itu, kecuali lo eksepsional ya, kayak pemain-pemain yang startnya lambat dan lo bisa panjang gitu. Tapi kan kalau enggak ya mereka kan nggak punya pemasukan lain setelah jadi pesepak bola, dan di belakang seorang pesepak bola itu kan ada puluhan orang yang harus mereka Dibayar, gaji. ini kan selain digaji yang mereka bebannya tuh mereka banyak gitu kan, keluarga, saudara, ini segala Agent, macam, teman-teman PR. dekat, agent ya segala macam itu banyak banget yang mereka harus bayarin duitnya. Kalau mereka nggak dapet itu dalam usia mereka yang masih produktif ya gimana lagi gitu. Kecuali lo memang superstar, lo punya banyak pemasukan dari sisi lain selain teknisnya, itu lo lain cerita gitu. Cuman kalau lo orang yang biasa-biasa aja, yang lo seperti yang pada datang sekarang itu, ya mereka kan nggak punya kesempatan lagi kan. Yang waktu itu gue pernah contohin si Oscar kan, dia bilang gue nggak mau, ya cuman jadi gue pernah main di Piala Dunia, tapi gue nggak bisa
ngasih iya, makan hidupin keluarga anak gua. gua atau gitu nggak ya. Dan saudara gua ya. dan itu banyak terjadi sekali di Brasil gitu. Makanya wajar ketika pemain-pemain Brasil banyak memilih untuk mencari duit. Dan sekarang pemain-pemain lain pun seperti itu. Karena memang lifespan-nya nggak sepanjang itu untuk pesepak bola. Ini temennya si Mardel juga kan, Jelings lagi minat katanya kalau gue data orang Saudi ya, Iya, gue mau. mau aja gitu kan. Dia ngarep juga tuh setim sama Ronaldo kali. Iya iya iya. Tapi Oke, gue penasaran deh, kenapa lu mungkin lebih banyak tahu Mas? Kenapa di antara Sheikh itu ya beli klub Prancis, klub Prancis pun mereka udah mulai mau invest juga kan. Chelsea kan beli dengan backingan dari PF itu juga. Kemudian Premier League oke lah. Tapi kenapa Serie A nggak pernah disasar oleh klub-klub yang pemilik-pemilik Timur Tengah itu? Apa nggak seseksi itu Serie A? Apakah emang Serie A walaupun emang nggak seksi, tapi kan ketika mereka masuk harusnya bisa jadi seksi. Bisa dong. jadi naik gitu Kayak tahun value-nya. 90-an gitu. Tapi pembatasan di Serie A itu beda sebetulnya Bedanya dibandingkan gimana di Mas? Inggris. Elaborate dikit. Karena fans dan juga itu yang berkecimpung di Serie A-nya, mereka tuh akan mendapatkan hamper yang gede gitu. Mereka nggak bisa dengan mudah mengatur, gua akan melakukan ini, gua melakukan itu. Kayak Bundes dong. Oh, Mas Ari. Enggak ya? Kalau Kalau Bundes Bundes kan ada mereka 50 plus melakukan 1. sendiri aja udah kuat gitu. Mereka tanpa ada pasokan dari luar karena keuangan paling sehat semuanya di Bundes. Dari tiket dari segala macam mereka 20 klubnya nggak ada yang punya utang lo bayangin. Itu kan luar biasanya Bundesliga seperti itu. Sementara kalau lo masuk ke Serie A, hampernya bahkan bukan hanya pemilik. Pelatih datang aja banyak itunya kok hambatannya gitu. Wah, nggak cocok dengan culture ini si Luis Enrique mental karena dia nggak bisa dekat dengan pemain dan juga surroundings dia, apalagi seorang owner gitu kan pasti hamparannya begitu besar hambatannya. Karena secara culture emang Italia kuat banget ya. Iya, Dari tradisi-tradisi lamanya nggak mau mereka Tambahan rusak, dikit juga klub-klub Italia ini kan kebanyakan adalah klub-klub milik keluarga gitu. Iya. Jadi bahwa sulit juga nih untuk orang asing untuk langsung bisa blend dengan sistem kekeluargaan tersebut kecuali emang kayak Inter yang benar-benar dijual gitu. Keluarga Klub kecil mungkin bisa lah. Ya. Tapi kalau lo udah klub besar, AC Milan, Inter, Roma, Juve kan Too many obstacle jadi Iya. untuk orang-orang ini bisa masuk ke Serie A gitu untuk misalnya gue pengen owner Milan gitu deh emang agak sulit aja. Itu aja Milan juga nggak kaya-kaya amat kan orang. Makanya. kembali ke awal, ini mau masuk MU susah banget. Itu dia. iya, Aduh. MU lagi. Ya udah, Jebret Tim ini kayaknya kita sudah cukup panjang ya Mas Ya Panji. udah cukup panjang, udah sejam nih. Semangat banget Mas Panji pokoknya ini untuk menjadi Udah nggak bahas MU, bukan MU ngomongin ya. gitu. Pokoknya terima kasih Jebret Tim yang udah nonton, thank you dan akhir kata Mas Panji, Mardel, Mas Aryo dan juga Adi kita cabut sampai ketemu lagi untuk di episode berikutnya. Thank you juga untuk Awi ya, Sansari Mande, dan jangan lupa untuk kontak Mulyawan kalau mau pasang sponsor di sana. Sampai ketemu di minggu depan. Happy weekend semuanya. Happy Dadah, weekend. Bye bye. thank you guys.